Nama Anthony Matheus dos Santos mendadak jadi perbincangan seiring beredar rumor masih memiliki keturunan dan akan menjalani naturalisasi ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum diketahui awal mula munculnya nama Anthony Santos yang dikabarkan akan menjalani naturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Dari beberapa sumber media sosial, Anthony Santos dikaitkan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang gerak cepat demi naturalisasi Anthony Santos. Apalagi disebutkan bahwa Anthony Santos adalah keturunan dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kemudian dikaitkan juga dengan kabar terbaru bahwa Anthony sudah dicoret dari tim nasional Brasil karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus tersebut membuat Anthony tidak lagi dipanggil di tim nasional baik di Copa America 2024 dan Piala Dunia 2026 mendatang. Saking ramainya rumor tersebut membuat pengamat sepak bola Roni Pangemanan angkat bicara dan menyampaikan penjelasan. Menurut Bung Ropan, informasi yang didapat dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memang ada beberapa pemain menjadi target untuk naturalisasi. Para pemain tersebut dibidik untuk memperkuat timnas Indonesia yang berlaga di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Namun, khusus mengenai Anthony, Bung Ropan, sapaan akrabnya, meminta masyarakat mengabaikan informasi tersebut. Soal Anthony, Bung Ropan tidak membeberkan bahwa Anthony akan naturalisasi. Dia juga mengklarifikasi mengenai rumor bahwa Anthony adalah keturunan Indonesia karena hal tersebut tidak benar. Mengenai PSSI sedang mencari tambahan pemain naturalisasi, Bung Ropan membeberkan. Tetapi belum diketahui siapa yang akan didatangkan. Oleh karena itu, dalam konteks timnas Indonesia, Bung Ropan menyarankan masyarakat lebih baik untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Kendati demikian, Bung Ropan juga mengingatkan PSSI bahwa waktu terus berjalan, tentu harus secepatnya memastikan komposisi skuad. Kendati demikian, langkah ini memang tidak mudah, karena harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Soal Anthony, Bung Ropan meminta masyarakat tidak percaya dengan rumor tersebut. Kejutan timnas Indonesia diperkuat pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal itu disampaikan Kapten Asnawi Mangkualam usai timnya memastikan diri menang atas Filipina. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda lolos ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up grup F. Tim itu mendampingi Irak yang menjadi juara grup. Asnawi mengatakan timnas Indonesia akan dihadapan ujian berat dalam fase ketiga ajang tersebut. Namun dia pastikan timnya tidak akan gentar dan malah bakal bertambah kuat. Asnawi mengungkapkan harus optimistis karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya akan saling berganti. Selain itu, Asnawi mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi. Jadi dia pastikan timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu. Asnawi mengatakan timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan. Sebab para pemain akan lebih dahulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi. Timnas Indonesia lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia, naturalisasi jadi strategi penting. Ragam komentar mengiringi keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ragam komentar pun tak lepas membahas kunci sukses dari Garuda melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia, mengingat pencapaian tersebut adalah kali pertamanya. Sebelumnya timnas Indonesia selalu kandas di babak penyisihan grup dan tentunya kalah bersaing dari dua tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Namun itu dulu, kini Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara setelah sukses menjadi runner-up grup F. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bertanding di depan puluhan ribu penonton, 2 gol tercipta dari aksi Tom Haye dan Rizky Ridho. Selain permainan ciamik dan pantang menyerah anak asuh Shin Tae-yong, keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Filipina adalah strategi naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia jadi strategi penting dalam pencapaian sejarah sepak bola Indonesia. Para pemain berdarah Indonesia sukses menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kerja keras sepanjang pertandingan. Mereka pun kini menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia.
Karena selain lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Timnas Indonesia pun dipastikan lolos Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2027 mendatang. Mentereng, Rian Flamingo calon pemain Timnas Indonesia idaman Shin Tae-yong. Profil Rian Flamingo menarik perhatian dunia sepak bola. Dia menjadi buah bibir belakangan ini lantaran disebut-sebut bakal dinaturalisasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong disebut berencana memperkokoh skuad Garuda dengan mendatangkan Rian. Kabar ketertarikan juru taktik Korea Selatan itu sampai ke Rian. Dia melihat unggahan Instagram Transfermarkt perihal kemungkinan gabung ke Timnas Indonesia dan memberikan respons di kolom komentar. Pemain berusia 20 tahun itu menyematkan emot ikon hati dan bendera merah putih di kolom komentar. Ini tampaknya menjadi sinyal Rian bersedia memakai kostum dengan logo Garuda di dada. Sejauh ini Rian telah menyumbang 1 gol dari 5 laganya bersama FC Utrecht sebagai bek. Catatan itu terbilang cukup apik sebagai pemain yang berperan di lini belakang. Kehadirannya bisa membuat skuad Garuda makin kuat. Rian mengawali karirnya dengan menimba ilmu di BFC Youth. Dia kemudian pindah ke klub Belanda Almere City dan berhasil promosi dari tim kelompok umur. Setelahnya pemain berdarah Indonesia Suriname Belanda itu dipinjamkan ke tim asal Italia, Sassuolo. Tak butuh waktu lama, namanya kemudian mendapat tempat hingga akhirnya dipermanenkan pada musim panas 2021 untuk bermain di tim U19. Kemudian Rian dipromosikan ke tim utama pada musim panas 2022. Sayangnya dia dianggap masih kurang jam terbang sehingga dipinjamkan ke klub Belanda, Vitesse Arnhem. Musim ini Rian Flamingo kembali dipinjamkan ke klub Belanda lainnya, yakni FC Utrecht hingga sekarang. Sebelumnya Rian pernah dipanggil memperkuat timnas Belanda U21. Namun hingga kini dia belum pernah tampil dengan seragam De Oranje. Timnas lanjut ke babak ketiga, STY mau naturalisasi pemain lagi. Seiring dengan langkah Timnas Indonesia yang melaju ke babak ketiga Piala Dunia 2026, pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan keinginan merekrut pemain naturalisasi yang baru. Geliat naturalisasi di Timnas Indonesia bergeliat sejak lebih dari 1 dasawarsa silam. Keseriusan mendatangkan pemain-pemain berdarah Eropa kian menjadi dalam 4 tahun belakangan. Nama-nama berbau asing pun mendominasi Timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Termasuk 2 laga babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin menyatakan pencarian pemain naturalisasi belum berakhir dan masih berniat menghadirkan sosok-sosok dari Eropa dengan keturunan Indonesia. Sementara di sisi lain, Shin juga masih mengeluhkan performa lini depan Timnas Indonesia dan terus berupaya menemukan pemain yang memiliki kemampuan penyelesaian akhir yang baik. Dalam laga melawan Irak dan Filipina, Timnas Indonesia memiliki beberapa peluang namun hanya bisa mencetak 2 gol dari 2 laga tersebut. Shin tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan tim asuhannya. Meski terus mengevaluasi diri dengan baik, Shin pun akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain. Saat ini terdapat beberapa nama pemain di Eropa yang dikaitkan dengan Timnas Indonesia seperti Ole Romeni dan Jairo Riedewald. Romeni merupakan pemain depan, sementara Riedewald adalah gelandang yang juga bisa bermain sebagai bek. Satu nama lain yang berposisi sebagai penyerang dan tinggal melakukan sumpah untuk mendapat status WNI adalah Jens Raven. Saat ini Raven sedang menjadi bagian Timnas Indonesia U20 yang berlaga di Toulon Cup 2024. Awalnya menolak, pemain keturunan Sulawesi Utara Belanda siap gabung Timnas Indonesia. Pemain naturalisasi ramai-ramai nyatakan ingin memperkuat Timnas Indonesia. Kali ini, Maes Hilgers. Pemain keturunan Sulawesi Utara Belanda ini awalnya menolak gabung Timnas Indonesia. Usut punya usut, Maes Hilgers masih mengharapkan dapat memperkuat Timnas Belanda. Pelatih Timnas Belanda Ronald Koeman tidak memanggilnya membela skuad Timnas Belanda. Maes Hilgers akhirnya mengungkapkan siap gabung Timnas Indonesia. Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi primadona pemain naturalisasi. Pemain sepak bola sangat ingin bermain sepak bola di Piala Dunia. Maes Hilgers mengatakan saat ini proses naturalisasinya tinggal menunggu pemberkasan saja.
Maes Hilgers bermain di klub Eredivisie Twente Belanda sebagai bek tengah. Usianya baru 23 tahun. Maes Hilgers lahir pada 2001 di Amersfoort, Belanda. Rebutan gabung Timnas Indonesia, Justin Hubner sindir pemain keturunan. Rebutan gabung Timnas Indonesia, Justin Hubner sindir pemain keturunan jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pemain keturunan berlomba-lomba ingin bergabung Timnas Indonesia. Berbagai cara dilakukan pemain keturunan. Ada yang menghubungi langsung Ketua PSSI Erick Thohir melalui pesan pribadi. Ada pula yang mengajukan langsung program diaspora melalui program Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Indonesia menjadi seksi di mata pemain keturunan. Sejak lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, ternyata pemain sepak bola memiliki cita-cita tertinggi dapat bermain di Piala Dunia. Indonesia selangkah lagi lolos Piala Dunia di Amerika dan Meksiko. Peluang Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia inilah membuat pemain keturunan terkesan rebutan gabung Timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir memang isyaratkan akan menambah pemain keturunan memperkuat Timnas Indonesia. Penambahan pemain keturunan sesuai kebutuhan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Ari Sinulinga, anggota EXO PSSI, menyarankan pemain keturunan sebaiknya tidak buru-buru mengikuti program diaspora naturalisasi pindah warga negara. Tidak semua pemain naturalisasi dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Pemanggilan pemain sesuai kebutuhan pelatih. Jangan sampai pemain keturunan sudah pindah warga negara, ternyata tidak mendapatkan panggilan pelatih Timnas Indonesia. Bek tengah Timnas Indonesia Justin Hubner sempat menyindir pemain keturunan. Selama ini kemana di saat Indonesia lagi membutuhkan?